Universitas Tomogawa Mamuju. Video ini merupakan tugas final dari pengantar teknologi informasi oleh dosen pengampu, Bapak dosen Muhammad Agus Eskom MM. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan tentang apa itu software system. Yang pertama, pengertian perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem adalah software untuk mengatur dan mengontrol perangkat keras komputer atau sumber daya komputer. Misalnya CPU dan perangkat input-output yang menyebabkan software aplikasi dapat melakukan tugasnya dengan baik. Biasanya manfaat dari software system tidak dapat dirasakan secara langsung oleh user, karena software ini bekerja di belakang layar untuk mengatur cara kerja komputer dengan cara melakukan tugas-tugas khususnya. Dengan cara ini, user dapat mengoperasikan komputer dengan nyaman tanpa harus mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh komputer. Perangkat lunak sistem adalah sistem operasi, device, drive, dan utility. Yang kedua, pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan software untuk mengoperasikan komputer. Sistem operasi bertugas untuk mengontrol jalannya program komputer dengan cara inset waktu proses, mengecek kesalahan, mengendalikan perangkat masukan dan keluaran, menjalankan komputasi, kompilasi program, simpan data, olah data, dan lain-lainnya. Proses sharing atau restoring pada komputer disebut booting. Ada dua cara untuk melakukan booting. Yang pertama adalah cold boot, yaitu menyalakan komputer pada saat komputer dalam keadaan tidak menyala atau mati. Yang kedua adalah warboot, yaitu keadaan komputer mesti menyala, tetapi semua proses ingin diulang dari awal menggunakan sistem operasi untuk menyalakan komputer. Pada sistem operasi juga disediakan fasilitas untuk berkomunikasi dengan programmer atau operator secara langsung lewat monitor. Dalam hal ini, komunikasi yang terjadi antara sistem operasi dan penggunanya bisa tentang status komputer, fungsi, dan kegunaan perangkat input atau output. Kemudian yang ketiga, beberapa fungsi sistem operasi. Yang pertama, sebagai manajer sumber daya hardware, misalnya pengatur perangkat-perangkat pendukung seperti CPU, disk driver, memori, printer, CD-ROM, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menyediakan tampilan yang mudah dipahami dan user-friendly, karena sistem operasi bertindak sebagai perantara antara hardware dan software. Kemudian yang ketiga, sebagai pengendali user dengan cara mengatur hak akses untuk masuk ke komputer dan menjalankan program serta mengatur bagi siapa yang berhak mengakses program ini. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer dengan cara mengatur waktu kerja CPU, pengambilan data dalam memori, pemanggilan disk ROM, dan mengatur waktu yang digunakan untuk koneksi data dalam terminal. Kemudian yang keempat, kategori sistem operasi, yaitu yang pertama sistem operasi sistem alone, yang kedua sistem operasi jaringan, yang ketiga sistem operasi embedded, dan keempat sistem operasi live CD. Kemudian yang kelima yaitu penanganan proses dalam sistem operasi. Pada awal komputer diciptakan, hampir semua tugas-tugas yang harus dipersiapkan untuk mengoperasikan komputer dijalankan oleh seorang operator. Jadi seorang operator harus menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan supaya komputer bisa dijalankan sesuai dengan fungsinya. Persiapan ini memerlukan waktu yang cukup lama dan akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Hal inilah yang dimunculkan sistem untuk mengganti pekerjaan operator tadi, sehingga untuk menyalakan komputer tidak butuh waktu lama. Adapun penanganan proses dalam sistem operasi, yang pertama sistem operasi tabung hampa. Pada generasi ini, sistem operasi belum diciptakan. Hal-hal yang berkaitan dengan pengoperasian komputer masih dikerjakan oleh operator komputer secara manual lewat blackboard. Kemudian yang kedua yaitu sistem operasi transistor. Konsep bus system. Sejak ditemukan transistor,
dijalankan menggunakan base system, yaitu teknik pengurutan kerja job secara otomatis. Hal ini dilakukan agar kerja CPU jadi efisien, artinya tidak terlalu banyak menganggur. Kemudian yang ketiga, sistem operasi generasi IC. Setelah generasi komponen utama komputer beralih ke IC, sistem operasi ini bisa menghandle konsep multi-programming system, kemudian konsep sistem steering, kemudian konsep multi-processing system, kemudian konsep multitasking real-time system. Dan yang ketujuh, sistem operasi personal komputer atau PC. Pada generasi ini, sistem operasi sudah banyak digunakan di PC. Beberapa contoh di operasi yang digunakan di PC, ya DOS atau Disk Operating System, dan Windows. DOS bisa digunakan di komputer IBM, PC, atau kompatibelnya. Sistem operasi ini banyak digunakan oleh perusahaan pemerintahan, perusahaan swasta maupun untuk keperluan pribadi karena kemudahannya. Banyak sekali digunakan aplikasi canggih pada sistem ini. Kemudian yang kedelapan yaitu macam-macam sistem operasi pada komputer. Setelah kita mempelajari tentang sistem operasi, fungsinya dan perkembangannya seiring dengan perkembangan teknologi komputer, sekarang mari kita membahas macam-macam sistem operasi yang pernah dibuat oleh pabrik pembuatannya dan sekalian penjelasannya. Yang pertama, sistem operasi DOS atau Disk Operating System. Yang kedua, sistem operasi Windows. Yang ketiga, sistem operasi Macintosh. Yang keempat, sistem operasi Unix. Yang kelima, sistem operasi Linux. Dan keenam, sistem operasi FreeBSD. Dan ketujuh, sistem operasi DOS. Dan yang kedelapan adalah sistem operasi Sun Solaris. Dan yang kesembilan, perangkat lunak utilitas. Perangkat lunak utilitas digunakan untuk memberi dukungan dan peningkatan pada program-program dengan fungsi khusus dalam komputer. Misalnya, program untuk menyalin atau membackup file-file terpilih, konversi file, pemeriksa perangkat keras, manajemen file, deteksi virus dan antivirus, mengatur ulang isi hard disk, dan lain-lain. Ada dua jenis perangkat lunak utilitas. Yang pertama, utilitas internal, bawaan dari sistem saat kita menginstal secara operasi, dan utilitas eksternal harus menginstal terlebih dahulu. Adapun perangkat lunak utilitas internal, yang pertama file manager, yang kedua personal firewall, yang ketiga disk fragmenter, yang keempat utilitas backup, dan kelima utilitas diagnosis, yang keenam image freeware, yang ketujuh disk scanner, dan kedelapan screen saver. Kemudian perangkat lunak utilitas eksternal, yang pertama registry cleaner, yang kedua antivirus, yang ketiga spyware remover, dan keempat internal filter, dan kelima internet conversi file, dan keenam CD atau DVD binding. Kemudian yang ke-10 yaitu bahasa pemrograman. Bahasa adalah tata cara untuk berkomunikasi baik lewat lisan, tulisan maupun gambar. Bahasa tertulis menggunakan simbol-simbol tertentu, misalnya huruf, angka, gambar, dan lain-lain, untuk membentuk kata, kalimat, atau sesuatu yang mengandung makna. Komputer hanya mengenal bahasa mesin, yaitu bahasa yang tersusun dari kode-kode Braille, 0 dan I saja. Adapun klasifikasi bahasa pemrograman yaitu bahasa pemrograman generasi pertama, yang kedua bahasa generasi pemrograman kedua, dan ketiga bahasa pemrograman generasi ketiga, yang keempat bahasa pemrograman generasi keempat, dan yang kelima bahasa pemrograman generasi kelima. Kemudian yang keenam bahasa pemrograman untuk pengembangan halaman web, dan yang ketujuh bahasa pemrograman untuk pengembangan program multimedia. Itulah tadi penjelasan saya tentang software system. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.